Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale Channel. Kali ini kita akan bincang-bincang kembali mengenai perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Dimana kalau kita bincang-bincang kasus ini tampaknya semakin hari semakin seru ya, dan semakin juga menggelitik di telinga-telinga ataupun mata-mata kita kalau kita menonton suatu channel atau suatu siaran berita ya, dimana kasusnya itu sudah mulai tidak ada titik terang, kasusnya sebentar lagi akan diungkap, dalangnya sudah diketahui, motif pembunuhnya diduga ada motif keluarga, diduga juga kasusnya pelakunya paham forensik, dan kasus Subang ini sudah diambil langsung oleh Polda Jawa Barat yang sebelumnya ditangani oleh Polres Subang ya. Apakah dengan diambil alihnya Polda Jawa Barat ini Polres Subang tak sanggup menangani kasus ini atau gagal ya, sehingga kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat? Dan nampaknya ini kasus ini semakin ya akan akan menemukan tersangkanya ya. Menetapkan suatu tersangka itu memerlukan waktu yang sangat lama, bukan 100 hari, mungkin 1000 hari mungkin ya. Karena apa? Karena di Polda Jawa Barat pada saat pemeriksaan saksi-saksi kunci ditanyakan kembali pendalaman keterangan yang disampaikan pada saat penyelidikan di Polres Subang kemarin ya, pendalaman ya. Nampaknya pertanyaan-pertanyaan ini diulang-ulang aja, ini pertanyaan-pertanyaan ya. Dan ya kalau diulang-ulang aja nampaknya tak akan ada tersangka yang ini yang bisa ditetapkan, karena kan pertanyaannya juga sudah sama dengan Polres Subang ya. Kalau seandainya Polres Subang menyembuhkan pertanyaan situ dari keterangan tersangka yang berbelit-belit atau mungkin tidak sinkron dengan data di lapangan atau fakta, pastikan sudah ditetapkan tersangka saksi-saksi yang terperiksa ini. Apa mungkin saksi-saksi dari 55 saksi yang terperiksa saat ini tiada tersangka di sana? Bisa jadi ya, karena apa mungkin ada penghilangan barang bukti di lapangan yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti ya nggak tahu lah. Dan nampaknya memang kasus ini kalau kita ikuti ya, membakar hati, emosi, dan pikiran logika kita berpikir, apa iya kasus ini tidak akan selesai dan akan hilang begitu saja? Ini kan pertanyaan-pertanyaan publik ini selalu muncul ya di komentar pada saat orang menonton video ya. Komentar, kasus ini tidak akan selesai nih, kasus ini sudah terlibatan oleh orang-orang yang tidak ini ya, memihak ke satu ini atau sembarang lah, pemilihan netizen komentar itu kan sangat pedas-pedas. Tapi memang iya perlu, wajar juga sih, perlu diakan juga, karena memang kasus ini kan sudah berlangsung lama dan sudah 100 hari lebih, kasus ini belum juga terpecahkan ya. Padahal menurut pengamatan dari awal-awal ini kan kasus ini seharusnya cepat terungkap ya, karena motifnya itu diduga ada motif keluarga mungkin di sana, ada tusuk asmara mungkin di sana, karena pada saat di lokasi kejadian tidak ditemukan barang yang hilang ataupun kerusakan di berbagai sudut rumah tidak ditemukan. Berarti kan pelakunya mengetahui betul lokasi maupun kejadian kasus ini, lokasi rumahnya Amelia dan Bututi ini kan mengetahui langsung lokasinya di mana ya, dan cara masuknya kayak gimana ya. Atau mungkin pelakunya memang tak berada tidak jauh dari tempat lokasi kejadiannya. Entahlah itu, tapi pihak Polres Subang bekerjasama dengan Polda Jawa Barat saat ini sedang menyelidik kasus ini supaya kasus ini ditemukan tersangkanya dan ditetapkan siapa otaknya, tersangkanya, eksekutornya siapa, supaya cepat-cepat ditemukan ya, karena masih pendalaman. Oh ya, ada lagi kasus ada lagi saksi baru yang diperiksa, katanya temannya Arigi. Katanya memang Arigi ini katanya pada saat diperiksa ya, dia katanya pada saat malam kejadian itu katanya tidak berada di dalam rumah, dia berada di luar dan tidak mengetahui kejadian tersebut, dan dia bukan salah satu pelaku dari tersangka ini. Dan untuk memastikan itu temannya Arigi pada saat jalan mungkin atau di mana, lokasinya di mana dan Arigi ini berada pada saat malam itu ya. Ditanyakan juga bahwa Arigi memang bersama dia katanya,
tapi nggak tahu ya apakah teman hari gini betul atau hanya ini ya, nggak tahu ya. Ini kan masih tahap pendalaman dari Polres Subang, dari Polda Jawa Barat selalu memunculkan tolak penyidikan punya berbagai macam cara untuk mengungkap kasus yang sebenarnya, karena kejahatan itu kan tidak yang sempurna. Tapi iya, kalau kejahatan tidak sempurna, apakah iya kasus ini akan terungkap? Menurut saya sih terungkap atau tidak ya tergantung logika ini ya penyidik ya, apakah ia sanggup atau lihai dalam melihat detail demi detail kejadian atau lokasi kejadian di mana tersangkanya itu bisa diidentifikasi langsung. Karena Dr. Hasib bilang kan ini pelakukan bahan forensik. Bahan forensik begini bukan berarti dia anggota polisian, bukan berarti itu ya dia anggota. Dia kan bukan bisa jadi dia bahan forensik di sini kan dia mungkin belajar atau tidak buka internet sebelum melakukan eksekusi perencanaan kan juga kan pembunuhan ini kan berusaha berencana jadi untuk menekan kasus-kasus sidik jari apa sih, mungkin dia buka internet apa bagaimana cara menekan sidik jari, bagaimana cara ya begitulah. Atau kan di dunia internet sekarang kan, dunia zaman IT sekarang kan semua bisa didapat dari internet kan, semua itu bisa didapat. Kalau kamu bikin apa saja, cara bikin ini bikin itu bisa didapat di internet ya kan. Tapi kita semua mohon bersabar ya, dan kita doakan bersama semoga pihak pihak kepolisian, Polres Subang, Polsek Jalan Jagat maupun Polda Jawa Barat mengenai kasus ini saat ini bisa segera mengungkapkan tersangkanya, dan kita doakan semoga bisa bekerja secara profesional. Dan saya yakin pihak polisian itu sangat ingin menetapkan tersangka, tapi mereka sangat hati-hati. Jangan sampai kan belum cukup bukti kuat pada saat dibawa di persidangan, pengacaranya ini kan dia menyerang dia ini, wah ini tidak sinkron dengan data yang di lapangan ini begini, dipatahkan lagi sama dipatahkan lagi sama pengacara 1 2 3, dipatahkan lagi argumennya sehingga bukti itu tidak dikabulkan jaksa dan dianggap tidak relevan dengan kasusnya. Pada akhirnya kasusnya akan dihentikan atau tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Makanya pihak kepolisian saat ini lagi memperbanyak bukti-bukti yang kuat bisa menjerat tersangka ini. Saya yakin ini. Dan mohon bersabar para netizen ya, jangan baper ya, jangan positif negatif dulu ya, jangan negatif thinking dulu sama pihak-pihak yang menangani kasus ini ya. Saya yakin pihak-pihak menangani kasus ini sangat ingin mengungkap kasus ini, tapi kan masih memerlukan bukti yang kuat supaya pada saat diserang oleh para pengacara mungkin bisa ditemukan. Nanti kan pengacara kan pasti ada pengacara, pasti ditetapkan jadi tersangka kan pasti ada pengacara yang menampingi ini. Bukan berarti pengacara yang sudah beredar sekarang ya, bukan berarti, atau mungkin ada pelaku saksi baru, mungkin bisa jadi pelakunya atau apalah ya, bisa mematahkan argumen itu. Dan saya yakin saya yakin lagi pihak penyelidikan Polres Subang ini akan segera terungkap dengan benar, dan saya doakan kepada pihak penyidik yang menangani kasus ini segera menemukan jalan di mana tersangkanya ditemukan, di mana siapa otaknya, dalangnya, motifnya apa. Dan saya yakin bukan hanya masyarakat yang menunggu keadilan kasus ini, tapi Bu Amelia dan Bu Amelia dan Putri Amelia juga Mustika Ratu ingin kasus ini segera diadili di dunia maupun juga di akhirat kelak nanti. Sekian dulu dari saya bincang-bincangnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan tetap berpikir positif dalam melakukan suatu tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya channel. Bye bye.